Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari semester 5. Di sini saya akan memaparkan tugas saya, yaitu dengan tema yang saya pilih itu keragaman sosial dan budaya, dan jenis media pembelajarannya itu dengan menggunakan media diorama 3 dimensi untuk kelas 4 atau kelas 5. Di sini tujuan pembelajaran saya itu setelah diadakannya kegiatan pembelajaran, siswa itu dapat atau mampu dari sisi pengetahuannya, yaitu siswa mampu mengidentifikasikan dan menyebutkan minimal 3 contoh dari budaya seperti kayak rumah adat dan makanan khasnya dari berbagai daerah yang disajikan dalam diorama tersebut. Dan dari sisi afektifnya, sikap, siswa itu mampu menunjukkan sikap toleransi dan menghargai keragaman sosial budaya di Indonesia sebagai cerminan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Dan dari sisi psikomotorik atau keterampilannya, siswa itu mampu membandingkan unsur-unsur budaya yang berbeda pada diorama tersebut dan dapat menyajikan secara lisan. Untuk deskripsi medianya, fungsi, bahan, dan cara kerjanya, yang pertama itu fungsi media. Dari fungsi media diorama ini berfungsi untuk yang pertama mengkonkretkan konsep yang dapat mengubah konsep abstrak tentang keragaman budaya Indonesia menjadi objek yang nyata dan visual. Dan yang kedua, meningkatkan motivasi. Dari desain diorama tersebut itu desain yang menarik dan meningkatkan minat belajar siswanya. Terus dari alat bantu komparasi, yang terakhir memungkinkan siswa membandingkan wujud fisik rumah adat dan pakaian adat dari berbagai daerah secara bersamaan. Dan poin yang kedua itu ada bahan medianya. Bahan yang digunakan dari pembuatan media diorama tersebut, dari alas dasarnya itu menggunakan kardus tebal, kardus bekas. Terus miniatur objeknya itu cuman dari kertas tebal yang buat penyangga objeknya seperti itu. Dan figur manusianya pun terbuat dari kertas yang sudah di print. Dan pendukungnya itu ada dari lem dan ada gunting. Untuk cara kerja medianya itu, cara kerja media prinsip edukatifnya, diorama bekerja dengan memanfaatkan indera penglihatan dan peraba siswa belajar secara enaktif atau konkret gitu. Dan untuk secara visualnya itu mengamati bentuk, warna, dan detail rumah atau pakaian adat yang berbeda-beda. Dan untuk taktil atau menyentuh itu dapat menyentuh miniatur untuk mendapatkan pemanfaatan fisik tentang objek budaya. Dan yang terakhir, memproses informasi, mengaitkan gambar 3 dimensi tersebut dengan pengetahuan asalnya sehingga materi itu lebih tertanam dalam memori si siswa tersebut. Dan selanjutnya, langkah-langkah penggunaan media dalam pembelajaran. Untuk tahap pembelajaran yang pertama itu ada pembukaan, di mana aktivitas guru tuh guru menunjukkan diorama dan meminta siswa mengamati secara keseluruhannya. Untuk aktivitas siswanya itu, siswa mengamati diorama, mencoba menebak apa saja yang ada di dalam diorama tersebut. Dan poin keduanya, tahap pembelajaran keduanya itu ada inti atau eksplorasi, di mana si guru tersebut menunjukkan salah satu miniatur. Misalnya guru itu menunjukkan salah satu miniatur, misalnya ada di sini ada daerah istimewa Yogyakarta. Di sini nanti bisa disebutkan ada apa saja di sini. Contohnya di daerah istimewa Yogyakarta ini ada rumah joglo, bisa ditampilkan seperti ini. Dan guru tuh meminta siswanya mengidentifikasikan ciri-ciri bahan dan asalnya gitu. Terus aktivitas siswanya itu, siswa secara aktif menunjukkan dan mengamati label dan menyebutkan nama asal daerah objek yang telah ditunjukkan oleh sang guru. Dan tahap pembelajaran yang ketiga itu ada inti, komparasi, yang dimana aktivitas gurunya tuh meminta siswa untuk membandingkan miniatur satu dengan yang lainnya. Misalnya perbedaan adat rumah di sini nih, kayak Jawa Barat dengan
Nusa Tenggara Barat. Di sini kan ada perbedaan. Nanti dari yang mereka lihat bisa disebutkan mana apa yang berbeda. Seperti itu. Terus dan di sini aktivitas siswanya tuh berdiskusi dan mencatat perbedaan atau persamaan antara objek budaya yang berbeda. Terus tahap pembelajaran yang terakhir ada penutup atau refleksi. Untuk aktivitas gurunya tuh guru menyimpulkan bahwa semua perbedaan diorama itu adalah kekayaan Indonesia atau bisa disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan pentingnya menghargai adanya perbedaan. Dan untuk aktivitas siswanya itu siswa menyimpulkan materi dan menegaskan sikap menghargai keragaman sosial budaya. Dan poin selanjutnya, landasan teori pembelajaran IPS yang mendukung. Nah, media diorama ini didukung oleh teori konstruktivisme dan tahap perkembangan kognitif oleh Jerome Bruner. Untuk yang konstruktivisme, itu teori ini menekankan bahwa siswa harus secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri, dan diorama ini tuh sebagai alat konkret yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan ada menyentuh, mengamati, dan membandingkan dengan objek secara langsung, sehingga mereka itu bisa membangun pemahaman tentang keragaman budaya, bahkan bukan sekedar menerima informasi pasif saja. Untuk teori Jerome Bruner, tahap representasi enaktif, siswa MI SD kelas 4 atau kelas 5 itu masih berada dalam tahapan yang membutuhkan pengalaman nyata, tahap enaktif dan representasi visual atau tahap ikonik. Dan diorama itu adalah representasi visual ikonik dan memungkinkan manipulasi enaktif yang dapat menjadikan media yang sangat efektif karena sesuai dengan perkembangan kognitif sang anak. Poin yang terakhir yaitu refleksi manfaat media bagi pemahaman siswa. Manfaat utama penggunaan diorama ini adalah meningkatkan pemahaman konkret, yang dimana konsep keragaman yang seringkali hanya berupa gambar 2 dimensi di buku itu kini bisa menjadi 3 dimensi dan nyata, sehingga dapat memudahkan siswa itu memahami perbedaan bentuk dan wujudnya. Dan yang kedua, daya ingat yang kuat. Pengalaman belajar melalui visual dan sentuhan atau konkret itu dapat menciptakan memori yang lebih kuat dan tahan lama dibandingkan hanya mendengarkan ceramah saja. Dan yang ketiga, terakhir, mendorong rasa cinta tanah air. Dengan melihat visual nyata dan kekayaan budaya, diharapkan timbul rasa bangga dan ingin untuk melestarikan keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.